di depan kantor pos itu orang tetap jualan materai, jualan perangko seperti itu, jualan amplop. Dan anehnya lagi kalau di kantor pos rame, di depannya juga rame seperti itu. Nah di capital market juga seperti itu. Mungkin orang ya sebenarnya di capital market itu bebas, kita mau menggunakan analisa apa saja itu bebas, kita fundamental bebas, kita menggunakan technical juga boleh, kita menggunakan ikut-ikutan itu juga boleh, gitu kan. Bahkan tidak menggunakan analisis pun juga boleh. Itu di capital market ada kebebasan seperti itu. Namun alangkah baiknya kita tetap menggunakan analisis. Kita menggunakan analis apapun, sesimpel apapun itu boleh. Itu mungkin untuk yang baru karena apa namanya merasa pengetahuannya kurang, jadi ikut-ikutan saja itu juga boleh. Broker apa beli apa kita ngikut. Broker ini jual kita ngikut. Harga minyak naik yang ada kita perkirakan ada hubungannya kita beli. Nah itu sikap ikut-ikutan seperti itu yang akan coba dikurangi oleh Bursa Efek Indonesia. Nah dalam melakukan trading tentu kita harus ada analisa SWOT ya, di mana itu ada kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang. Nah, dengan adanya perubahan aturan yang akan diterapkan oleh Bursa Efek bulan Juli nanti, mulai bulan Juli nanti, tentu itu adalah merupakan suatu ancaman ya bagi kita ya. Jadi itu terutama untuk yang biasa menggunakan analisa brokermologi atau apa gitu. Itu tentu ancaman karena biasanya kita bisa melihat sekuritas mana yang melakukan penjualan, kemudian asing jual atau beli gitu kan. Ke depan kita sudah tidak bisa melakukan analisa menggunakan itu. Karena ini adalah faktornya eksternal, di mana kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternal, maka mau tidak mau kita harus melakukan adaptasi. Jadi saya harus menggunakan kata adaptasi. Karena apa? Karena kalau kita tidak berubah, kondisinya berubah ya kitanya sendiri yang tidak akan survive. Jadi mungkin penekanannya seperti itu, kita harus berubah. Sebenarnya tidak ada yang salah sekali lagi dengan analisa brokermologi atau apa gitu, karena pasar ini sebenarnya adalah merupakan persepsi. Ya, jadi, ya pasar ini sebenarnya tergantung dari persepsi gitu ya. Pasar ini juga jadi patokan atas kebenaran dari perhitungan kita atau strategi kita, gitu kan. Jadi pasar itu bukan hanya sekedar kalau kita sudah bisa menghitung fundamental gitu, suatu saham suatu emiten, terus kita bisa untung terus di pasar itu tidak jaminan. Kalau kita bisa menggunakan technical, terus kita bakal untung terus, itu juga bukan merupakan jaminan. Jadi pasar itu merupakan perbedaan persepsi. Kenapa saya sebut perbedaan? Karena kalau persepsinya sama, itu harga tidak akan terbentuk. Coba kita bayangkan kalau misalnya suatu saham bisa kita nilai, kita hitung bahwa kira-kira nilainya adalah 1.000 dan 1.000 itu murah. Tentu orang akan melakukan pembelian karena 1.000 itu murah. Nah, kalau harga 1.000 murah, orang melakukan pembelian semua, tidak ada yang melakukan penjualan, terus
bagaimana bisa terjadi perdagangan? Perdagangan itu tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, menganggap bahwa 1.000 itu mahal, maka semua akan menjual dan yang membeli tidak ada. Maka di sana tidak akan terjadi transaksi. Harga pasar tidak akan terbentuk. Harga pasar akan terbentuk ketika ada orang itu saling berbeda persepsi, berbeda pendapat. Ada yang menganggap bahwa harga 1.000 itu murah, sehingga layak untuk melakukan pembelian, dan ada yang menganggap bahwa harga 1.000 itu mahal, sehingga layak untuk menjual. Karena ada perbedaan persepsi seperti itu, maka terjadilah harga. Gitu ya. Jadi harga ini merupakan pertemuan antara persepsi yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, persepsi yang berbeda-beda ini bisa dilihat dari bid offer. Gitu. Cuman memang dalam jangka pendek, harian atau mungkin yang menggunakan intraday, itu harga sangat mudah dimanipulasi. Kalau kita mengambil dari pernyataan Robert Rea, salah satu muridnya Dow Jones, itu sudah mengingatkan bahwa dalam jangka pendek harga itu sangat mudah untuk dimanipulasi. Mudah dimanipulasi, ya. Mau ditarik naik, ditarik turun itu mudah sekali. Tapi dalam jangka menengah itu akan lebih sulit. Kita mengendalikan suatu harga saham sehari dengan 3 bulan itu sudah berbeda. Apalagi nanti kalau dalam jangka panjang, 1 tahun, itu lebih susah lagi. Biaya yang diperlukan lebih besar lagi. Sehingga di sana muncul tren gitu. Dalam jangka pendek mungkin boleh harga bergerak random, bisa naik, bisa turun. Jadi kita akan sulit untuk menganalisa. Tapi di sana ada kecenderungan apakah harga itu naik, apakah harga itu akan turun. Nah, kecenderungan untuk naik atau turun ini disebut dengan tren. Jadi tren itu bisa trennya dalam jangka panjang naik, walaupun dalam harian mungkin kadang naik, kadang turun, naik, turun, tapi secara keseluruhan trennya adalah sedang naik. Atau sebaliknya, tren turun ke trennya bearish, itu mungkin juga gitu, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, tapi secara keseluruhan adalah mengalami penurunan. Itu kalau bearish seperti itu. Jadi dari sana, dari tren itu kita bisa menarik satu prediksi gitu. Karena ternyata persepsi manusia itu terjadi secara berulang-ulang. Jadi ada karena prosesnya itu berulang-ulang, itu kalau misalnya saya baca di beberapa jurnal juga menyatakan bahwa manusia itu cenderung melakukan tindakan yang sama. Saya nggak menggunakan kata kesalahan ya, nanti kesalahan saya diprotes Pak Hasan. Jadi cenderung melakukan tindakan yang sama. Jadi itu akan berulang. Nah, tindakan yang sama ini kalau di technical ini akan membentuk suatu pola. Pola-pola inilah yang kemudian dipergunakan untuk memprediksi suatu pergerakan saham, gitu ya. Jadi karena ini di sini kebanyakan trader, maka nanti kalau menggunakan analisa teknikal, jadi yang dicari itu adalah pola-polanya. Ini polanya sedang apa? Sedang bullish, bearish, atau sedang sideways. Paling tidak seperti itu yang bisa digunakan. Sedangkan kalau misalnya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin investasinya lebih jangka panjang, itu bisa menggunakan teori fundamental. Jadi nanti dihitung fundamental. Fundamental pun juga
nanti juga sama seperti teknikal. Jadi teknikal itu kan setiap orang berbeda persepsi, di fundamental juga seperti itu. Saya pernah mencoba meminta staf saya waktu itu untuk melakukan valuasi atas satu emiten yang sama. Ketika mereka saya bebaskan untuk mencari data sendiri, ternyata hasil valuasinya berbeda. Tapi kalau saya kasih data sama ya hasilnya sama. Tapi kalau saya suruh cari sendiri juga belum tentu hasilnya akan sama, hasilnya berbeda. Jadi ini sekali lagi tergantung dari persepsi, walaupun fundamental ya, bagaimana cara menyusun asumsi yang digunakan di sana juga mencerminkan persepsi dari masing-masing analis. Ada yang analis itu cukup optimis menggunakan asumsi-asumsi yang agresif, ada yang agak pesimis, jadi menggunakan asumsi-asumsi yang konservatif, sehingga hasilnya berbeda. Nah, untuk menghitung kira-kira membandingkan kira-kira mana yang lebih valid, tentu kita harus membandingkan dengan pasar gitu. Jadi harga pasarnya itu yang kira-kira yang wajar itu berapa sih gitu. Itu karena pasar, karena di pasar sudah mengadopsi semua informasi yang ada, baik itu berita ketakutan, ketamakan, atau lainnya, semuanya sudah diabsorpsi dalam harga. Jadi di harga itu sudah ada semua unsur-unsur itu. Kalau misalnya kemarin Pak Hasan menyampaikan bahwa CPO naik, tapi kenapa harga saham-saham CPO tidak naik? Itu bukan berarti tidak ada hubungan antara CPO dengan harga saham-saham CPO. Itu pasti ada hubungannya, walaupun mungkin hubungannya kecil. Tapi mungkin dalam periode itu terdapat faktor-faktor lain yang membuat bahwa harga ini, harga CPO itu tidak dominan lagi. Mungkin yang dominan adalah faktor-faktor yang lain yang lebih dominan, sehingga ketika harga CPO naik, harga saham emiten tidak naik secara signifikan. Mungkin seperti itu karena banyak sekali gitu ya. Jadi itu mungkin pembukaan yang bisa saya sampaikan mengenai kondisi pasar. Sekali lagi tadi misalnya Mas Aldi tanya apakah ada pola-pola ketika Mei, sell on Mei gitu kan. Ya, itu termasuk dalam salah satu persepsi yang dibentuk pasar. Dan sekali lagi persepsi ini sekali lagi tidak salah ya, bahkan siapa penemu teori market financial market microstructure itu juga memperoleh hadiah Nobel. Jadi Ohara ya, Ohara siapa namanya lupa saya. Ini juga mempelajari tentang perilaku pembentukan harga di pasar. Bagaimana perilaku broker, perilaku investor. Itu juga menghasilkan Nobel. Jadi perilaku ini memang bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga dipelajari, bahkan sudah ada teorinya tentang microstructure ini dan memperoleh hadiah Nobel. Jadi kita antisipasi saja, kita coba adaptasi bagaimana nanti ketika Juli peraturan mengenai dihilangkannya beberapa informasi yang selama ini mungkin digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akan beradaptasi dengan perubahan itu. Mungkin itu, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin mau bahas mengenai chat juga monggo. Tapi kalau fundamental mungkin saya lebih spesifikasi saja ya, karena di sini saya ke teknikal, walaupun saya sedang mengerjakan
corporate action juga, ada penerbitan 3 obligasi yang sedang saya tangani. Tentu kalau fundamental sebenarnya juga tahu, tapi di sini nanya teknikal saja lah. Gitu. Monggo silahkan Mas Aldi. Ya, terima kasih Pak Cahyo atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa untuk open mic langsung atau ngetik di kolom chat. Seperti itu kami persilakan. Silakan, Bu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sindu, Pak, di kolom chat mengenai arahan untuk Unilever. Ya, kayaknya Unilever ini sudah jenuh sekali untuk naik ya, Pak. Jadi atau mungkin jenuh untuk turun ya, Pak, karena sudah turun terlalu dalam sepertinya. Ini kalau dari pandangan Pak Cahyo sendiri seperti apa ya, Pak, untuk Unilever, Pak? Makasih Mas Sindu, tetangga dekat tapi jauh nih. Di mana ya Mas? Di Semarang atau di site? Semarang, Pak. Wah, bisa ketemuan kita. Jadi kalau saya lihat memang sebelum kelihatan ya ini ya. Ini memang dari sebelum COVID pun sudah mulai bearish ya. Gitu ya. Jadi kalau waktu itu saya pernah komen apapun sahamnya ya bisa koreksi juga gitu. Nah, ini sudah bearish. Memang sejak 2018 ini biasanya Unilever kalau tidak salah kalau ini pendapatannya selalu 2 kali dari pertumbuhan penduduk Indonesia, tapi baru mulai tahun 2018 ini menurun, mungkin jadi 1 kali dari pertumbuhan penduduk dan itu mulai turun gitu. Nah, saya nggak tahu nanti kalau saya lihat dari tanda-tanda dividen itu masuk fundamental gitu, tapi kalau dari sini sudah kelihatan turun ya, turun. Memang di sini penurunannya sudah mulai jenuh saya lihat, mungkin kalau di bawah di 5.000-an itu ya, 5.000-an kita coba gitu. Jadi mungkin sudah cukup dalam penurunannya gitu. Saya nggak tahu faktor apa nanti yang akan memicu kenaikannya. Kalau hari ini naik, saya pikir ini juga belum confirm, sama sekali belum confirm. Kalau dari saya menggunakan Ichimoku, ya kan? Ini Tenkan masih di bawah Kijun, arahnya juga masih ke bawah. Span A, span B masih mengarah ke bawah. Baru ini aja karena Ciko ini merupakan cerminan dari penutupan harga penutupan naik, jadi enggak. Itu saya pikir masih akan mencoba di 5.525 itu masih akan dicoba di sana. Itu paling kalau ini naik pasang jual di sekitar di bawah awan itu, kalau mendekati awan paling kita profit taking dulu kalau belum punya. Itu kalau mengharapkan ini tembus ke atas awan, saya pikir masih cukup berat untuk Unilever. Itu aja Mas yang bisa saya sampaikan Mas. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Ada tanggapan dari Pak Sindu mungkin? Terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih Pak Sindu atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Cahyo ada dari Pak Eko Stijono. Mohon dijelaskan bagaimana cara untuk membeli saham dari list yang setiap hari di-share Pak Cahyo seperti itu Pak, yang
selalu di grup premium itu loh Pak, yang analisis Ichimoku Pak. Cara milihnya seperti apa sih yang paling sederhana kayak gitu Pak? Ya, yang paling sederhana sih kita lihat di support-nya ini Pak. Jadi ini kebetulan saya buka semua ya. Jadi misalnya kalau di support, kelihatan nggak Mas? Kelihatan Pak? Chart ini kan Unilever ya Pak ya? Oh bukan. Oh bukan, berarti belum Pak, belum. Dipindah dulu. Ya, ya kelihatan Pak. Ya ini kebetulan tidak saya filter, jadi kelihatan semua gitu. Nah ini misalnya Apli yang ini kan hijau ya. Apli ini dia barusan melakukan breakout, tembus ke atas. Jadi tandanya seperti ini. Dan nanti kita lihat saja risk and reward-nya. Ini kalau 0 ini berarti dia posisinya ada di resisten. Jadi kalau hari ini naik, coba kita lihat saya juga enggak. Oh, hari ini turun ya. Jadi tapi ini kemungkinan naik cukup besar ya kalau menurut saya, karena di sini masih di atas awan. Ini juga Cikonya juga udah di atas awan. Hanya kita tunggu saja, ini juga cukup tipis. Kali saya pikir kita berani untuk mencoba, karena apalagi kalau ini coba saya lihat apakah ini bikin ya ini saya pikir bikin all time higher ya. Jadi apalagi kalau dia berhasil di atas 220 ini akan cukup menarik ya. Ini akan cukup menarik. Kalau di elevate wave ini akan masuk gelombang 5. Tapi kita harus pasang stop loss kalau harga jatuh di bawah awan ya, di bawah 200 ini, harga turun di bawah 200, kita harus siap-siap stop. Caranya mungkin seperti itu Pak. Jadi kita lihat yang hijau dulu. Misalnya tanggal 4 April itu saya pernah info gitu ya, karena ini kan 4 April ini ya, ini 4 April. 4 April itu masih di sini. Di sini ya 4 April ya. Sempat naik kemudian turun, begitu tembus ini naik lagi. Ini salah satu tandanya juga di screening waktu itu sudah muncul warna hijau, dan ditambah lagi ini membuat tanda pembalikan begini ya. Jadi ketika 4 April ini di sini mulai naik, ini saya kasih tanda mulai bergerak naik ke atas. Span A ini ini lebar, mulai naik ke atas. Ternyata memang diayun dulu kemudian baru naik. Gitu. Jadi seperti itu, memang tidak untuk harian ya, karena Ichimoku itu merupakan bentar ya Bapak. Siap. Halo, baik. Lagi ini webinar. Gue ya telepon deh. Oke, sip. Ya. Jadi saya melihat seperti itu. Memang ini saya tipenya bukan trader harian gitu ya. Ketika kondisi seperti ini, saya tetap aktif, tetap menganalisa, tapi saya tidak terlalu aktif di market. Terakhir saya masuk di Antam
Habis itu saya belum trading lagi, gitu kan. Saya masuk di Antam, ini belum trading lagi. Jadi memang tipe saya tidak trading harian, karena kadang saya tinggal begini, seperti hari ini. Setelah ini saya ada meeting dengan emiten untuk penerbitan suku jam 2, jam 3-nya juga ada. Jadi saya tidak bisa di depan monitor terus, makanya yang saya bagikan kepada Bapak Ibu itu tidak untuk trading harian ya. Sekarang jangan trading harian menggunakan ini karena akan terlambat. Terus biasanya seperti itu, jadi kalau untuk masuk, coba yang supportnya hijau ini muncul. Untuk yang keluar, satu keluar itu jika, ini biasanya kalau yang saya, ini saya pindah-pindah layar, nggak pindah ya Mas? Iya, nggak pindah, Pak. Nggak pindah. Harusnya mungkin di view option itu diklik dulu. Sudah screen nggak ini ya? Padahal saya udah pilih screen ya Mas? Iya. Sementara belum, Pak. Belum kelihatan. Iya, padahal saya udah pilih screen. Nah, kembali jadi yang saya bagikan tuh biasanya kan saya screen yang ini true aja. Jadi true itu dari screening itu saya hanya ambil yang sudah di atas awan, gitu ya. Itu lebih relatif lebih aman. Gitu. Jadi kalau di sini bullish strong itu sudah mulai di atas awan. Kalau muncul hijau boleh consider untuk masuk, tinggal nanti lihat apakah risk and reward-nya menguntungkan mana. Kalau ini merah, berarti risk-nya lebih besar daripada reward. Kemudian kita akan keluar jika ini muncul tanda merah, di sinyal muncul tanda merah, bearish. Ini kita keluar, atau resistennya muncul merah. Muncul tanda merah ya. Merah di sini bukan angkanya ya Pak ya. Jadi kalau angkanya ini saya menggunakan resisten, tapi kalau ini ditembus, jadi harga close-nya di bawah resisten ini akan muncul merah, dia berarti kita harus keluar. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang jadi pertimbangan. Satu adalah signalnya, yang kedua apakah dia breakout atau tidak. Misalnya GDST ya, coba ya. Nah, GDST. GDST ini jadi dia bentar. 10647. Nah, jadi seperti GDST ini 10647. Nah, kita tinggal lihat risk and reward-nya, Pak. 18 sama 13. Kan hampir 50-50. Gitu. Jadi ada 3 itu, nanti keputusan tinggal apakah berani ambil dengan kondisi seperti ini, turun kira-kira 18%, naik kira-kira 13%. Jadi pertimbangan terakhirnya seperti itu. Yang pertama di atas awan, yang kedua sudah dia break di sini.
Nah, ini udah break di angka ini. Yang ketiga adalah nanti tinggal Bapak Ibu risk and reward-nya, gitu kan. Kalau misalnya ini seperti ini, kita mau pasang di 121, ya asal ini tidak tembus 121 masih oke untuk dipertahankan. Tapi kalau tembus 121 sudah tidak layak lagi, mungkin akan ke 106 lagi. Jadi seperti itu, ada 3 pertimbangan nanti, apakah satu sudah di atas di atas awan, yang kedua melakukan breakout atau tidak, dan yang ketiga nanti dilihat risk and reward-nya. Kira-kira seperti itu. Kalau yang ini merah keluar, ini juga merah keluar, misalnya Dimas. Dimas itu di screening saya merah, gitu kan. Ini sudah mulai di bawah awan, ya kan? Dia di sini sudah di bawah 234 ini, artinya dia break ke bawah, makanya di kolom resisten dia merah karena dia sudah break ini merah. Kemudian risk and reward. Jadi kemarin ini kan yang terakhir adalah candle hari ini ya, yang kemarin adalah yang ini, yang candle kedua. Jadi yang candle kedua ini risk and reward-nya cuma ke garis kuning, risk-nya ke hijau. Jadi seperti itu kira-kira penggunaannya, Pak. Ya, makasih. Ya, sama-sama, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Cahyo atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Julianus, Jeffrey Julianus mengenai Pak, tolong penjelasannya mengenai Antam dan Inco ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kalau ini muncul apa, Mas? Ini muncul yang daftar saham itu Pak. Kalau ini? Nah, itu sudah muncul trading view. Antam ini naik tapi tidak didukung oleh volume. Jadi saya masih ragu di sini ya. Naik. Panjangan. Nah, dari sini sampai sekarang ini naik, tapi ini turun. Ya, kemudian juga di sini ada batas awan. Saya nggak yakin apakah ini bisa tembus atau tidak. Gitu. Persepsi bisa macam-macam. Bisa dipersepsikan bahwa kenaikan Antam ini tidak diikuti oleh retail, sehingga kemungkinan kalau retail nggak banyak ikut, nariknya akan gampang, bisa jadi seperti itu. Tapi juga bisa jadi dengan analisa yang lebih konservatif, kalau tidak didukung ini berarti kenaikannya tidak kuat. Tapi ya tergantung dari mana. Kalau dari sisi bandar ini senang kita di barangnya naik, tapi retail nggak pada ikut. Kalau bandar akan senang, gitu ya. Tapi kalau dari sisi teori menyatakan bahwa kenaikan ini tidak didukung oleh volume. Gitu. Nah, kemungkinan dicoba dulu apakah bisa keluar ke atas awan atau nanti justru mantul ke bawah. Kita lihat dulu, Pak. Tapi secara ini kenaikannya belum cukup kuat. Kemudian Inco di sini ada lumayan, ada sedikit kenaikan volume, tapi sama mungkin nanti targetnya yang terdekat adalah keluar dari awan dulu, Pak.
mungkin di sekitar 5.450 atau di sekitar 5.575, mungkin di sekitar sana dulu Pak. Apakah bisa terus, bisa mantul. Tapi kalau dilihat dari sini, dia bikin kenaikan ini ada kemungkinan masih terus. Mungkin baru di angka kuning ini di sini ada flat cukup panjang, mungkin baru keluar sampai di garis kuning baru mantul ke bawah mungkin. Mungkin seperti itu Pak. Satu lagi apa tadi Mas? Dua Satu aja lagi ya? Inco. Terima kasih Pak ya. Cahyo. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ija ya? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Dari Pak Bambang Susilo, ini tentang prospek saham properti, Pak. Karena saya pantau kok sahamnya relatif turun. Seperti CTRA, Pewon, sedangkan saya dengar banyak stimulus untuk pengusaha properti dari pemerintah. Itu Pak, Wah, pertanyaan ini dari Pak Bambang. kalau prospek itu fundamental harusnya larinya ya Pak ya. Saya takut salah gitu ya. Itu kalau kemarin saya baca sih suplainya sedang banyak Pak sekarang Pak, perumahan itu suplainya sedang banyak. Jadi kalau penawaran banyak, permintaan orang yang mau beli rumah kan sekarang terbatas ya Pak ya, kondisi seperti ini. Jadi harga properti memang cenderung untuk turun sih. Tapi saya nggak tahu untuk prospek, mungkin nanti ke Pak Hasan yang lebih fundamental, lebih paham beliau. Gitu. Next saja Mas, saya nggak bisa jawab Mas untuk yang prospek Mas. Baik, selanjutnya terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Sumangat, boleh tolong dibahas mengenai grafik Kija Pak. Ini Pak Sumangat. Ya, Kija. Nah, Kija ini saya bahas tanggal 5 April juga. 5 April ya, masih di sini ya, 5 April. Jadi udah cukup di bawah. Memang sideways dulu kemudian naik. Nah, ini mungkin sebelum di merah ini akan mencoba di sini. Ini ada kumu flat cukup panjang. Mungkin akan mencoba di sini dulu, Pak. Apakah bisa melewati 204? Kalau bisa lewati 204, mungkin bisa target di sini, di 226. Di sekitar sini, Pak. Ya, halo. Ini kalau mau dimut ini ya. Itu, Pak. Terima kasih Pak Dwi. Ya, sama-sama, Pak. Ya, siap. Selanjutnya dari Pak Imron, Pak Imron. Untuk prospek Pegas bagaimana ya Pak saya? Pegas, kalau kita menganggap bahwa ini double top, ya, ini double top, maka kita proyeksikan harusnya sudah sampai targetnya, tinggal naik gitu. Cuman kalau kita lihat dari pola awan, yang ini yang span B cenderung flat, span A juga cenderung flat, mungkin masih akan sideways, Pak. Perkiraan saya masih akan sideways di antara 1260, 1175 sampai 1260. Mungkin masih akan bergerak di sana, Pak. Oke, makasih Mas Cahyo. Ya. Ya, terima kasih jawabannya Pak Cahyo. Selanjutnya Bu Kori, Pak, mengenai TINS. Bagaimana Pak Cahyo TINS? TINS ini juga trennya sudah mulai patah ya, dia sekarang udah mulai coba naik dan masih kemarin coba untuk
bertahan di atas segitiga ini ya, proyeksi harga. Tapi sini sekarang mulai turun lagi, kayaknya awannya terlalu tebal untuk ditembus. Saya tidak tahu apakah ini nanti masih mampu bertahan di atas awan, tapi kalau tidak mungkin sementara kalau di bawah 1690 mungkin keluar dulu Bu Kori. Gitu ya. Kalau ke atas mungkin targetnya karena ini ada flat cukup panjang di 1995 mungkin ada seperti sana. Di sini 1995 ini merupakan resisten, terus yang supportnya terdekat di 1690 Bu. Itu Mas Aldi. Makasih Mas Cahyo. Ya, sama-sama Bu. Oke. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Emi. Selanjutnya dari Pak Roland, Pak. Untuk BRMS bagaimana ya Pak? Dari Pak Roland, apa ya? Belum keluar juga Pak, BRMS Pak. Ini sudah membentuk fraktal, saya nggak tahu juga kalau corporate action seperti ini ya. Volume juga mulai menurun. Kalau dilihat dari polanya yang Pak Roland, kalau trading harian sih harusnya ini nggak boleh turun di bawah 105 ya Pak ya. Atau kalau agak jangka panjang tidak boleh turun di bawah 101 Pak. Nah kalau turun dari situ berarti confirm sudah akan koreksi. Gitu. Tapi kalau misalnya masih mau ditahan sepertinya masih bisa nih Pak. Apalagi kalau tembus di atas 111 ya. Kalau tembus di atas 111 masih worth it untuk ditahan Pak. Gitu. Tapi jangan lupa ini stop loss-nya paling tidak di 101 ya Pak Roland. Oke, makasih Pak Cahyo. Ya, sama-sama Pak. Ya, selanjutnya dari Pak Darmawan Wijaya, Pak. Untuk yang Pakuwon gimana ya, Pak? Pakuwon ya. Kalau dari dari analisa Ichimoku sih Pakuwon ini kan sekarang di bawah awan lagi ya, di bawah awan lagi. Nah, sebenarnya ini masih tren berapa dari bulan apa? Tren menengahnya kan sebenarnya bearish, tren menengahnya bearish, cuman ini di sini dia coba pullback ke atas, tapi sepertinya nggak tahu apakah nanti bisa tembus tren besarnya apa tidak. Tapi ini sepertinya akan mantul ke bawah lagi dan mungkin masih akan sideways ya, sideways antara di resistennya di sekitar ini 450 akan coba situ sampai di supportnya 490. Mungkin sampai di situ kira-kira range pergerakannya. Jadi trennya masih bearish ya Pak Cahyo ya? Trennya menurut saya sih masih bearish Pak. Kecuali nanti tembus di 600 ya, itu bisa kecil nih jadi apa? Mulai membentuk gelombang baru ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau misalnya tembus di atas 600
kalau tembus di atas 600 targetnya mungkin bisa ke 800 Pak, di 1,61 sekitar itu, atau 785 ya, itu di sekitar itu kalau tembus dari 600. Tapi kalau tidak bisa tembus di 600 ini mungkin masih akan melanjutkan tren bearish-nya Pak. Sorry Pak Cahyo. Ya. Jadi trennya masih bearish dan kemungkinan sideways di 490 540. Ya. Nah, kalau dia bisa tembus 540, Ya mungkin targetnya ke 600 lah, bikin yang tertinggi di sini ya. Tapi kalau dia bisa tembus di atas 600, itu malah kemungkinan lari lagi Pak. Paling nggak di sini di 785. Iya, iya. Yang bahaya kalau dia tembus ke bawah di tembus 490, 490 ya, di bawah bisa meluncur ya? 490. Iya, itu bisa meluncur ke bawah. Oke, oke. Makasih Pak Cahyo. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya, ini mungkin terakhir ya Pak Cahyo, karena untuk waktunya. Juga ini dari Pak Eko Stijono. Dalam beberapa hari ini, MLIA, kode saham MLIA, sangat atraktif pergerakannya. Bagaimana menurut Pak Cahyo? Ya. Wah. Dari sisi kalau sekarang ya, mau beli sekarang, risk and reward-nya sih nggak apa namanya, sudah nggak menguntungkan Pak. Coba saya lihat ya. Ini kelihatan tabel ya, Mas? Kelihatan, Pak, kelihatan. MLIA. Nah, MLIA ini sinyalnya keluar pada tanggal 29 April, Pak. Nah, di sini 29 April udah keluar, Pak. Jadi kalau beli sekarang sudah nggak berani sih saya, Pak. Ini ya, Pak, supportnya keluar hijau ya, Pak ya. Tanggal 29 April. Kalau sekarang sih saya ketakut ketinggian juga seperti ini, Pak. Demikian ya, Pak. Ya, Mas. Soalnya apa? Saya sudah keluar masuk 3 kali, makanya apa ya lumayan lah, artinya. Ya, alhamdulillah. Cukup anu lah. Sekarang mau masuk lagi ya udah takut juga. Oke, ya, makasih. Iya, terima kasih. Sepertinya untuk sesi hari ini segitu dulu ya Pak ya, 1 jam. Jadi jam 12 sampai jam 13. Sebelum kami tutup, ini juga rekamannya nanti akan kami tayangkan ke YouTube-nya Investa, di mana nanti linknya akan kami bagikan di grup para sales BNI Sekuritas dan untuk komunitas Investa seperti itu. Mohon Pak Cahyo bisa menutup dengan beberapa patah kata. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi ada pepatah yang selalu saya pegang, itu karena itu dari panutan saya, Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa jika kamu tidak kuat menahan penatnya belajar, maka kamu akan menderita seumur hidupmu. Kira-kira seperti itu, mungkin kata-katanya ada yang tidak tepat, tapi itulah seperti itu. Jadi kita memang harus terus belajar, terus menyesuaikan diri, karena banyak sekali hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan adaptasi. Jadi nanti sebaiknya kita mulai belajar mencari
celah-celah apa yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi berlakunya peraturan BI tentang penghilangan beberapa data yang mungkin biasa Bapak Ibu pergunakan untuk menganalisa pasar. Demikian dari saya, karena ini sudah di akhir bulan Ramadan, maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo, Mas Rinaldi. Selamat Terima kembali kasih Pak Mas beraktivitas. Rinaldi juga. Cahyo. Sama Pak Bu. Terima kasih. Rinaldi. Izin ya Mas. Iya Pak, sama-sama terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami tutup. Untuk selanjutnya, linknya akan kami bagikan ke grup komunitas Investa dan BNI Sekuritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas. Waalaikumsalam.